profesi hidup saya yang saya mau jalanin, saya mau tekunin, saya harus betul-betul saya seriusin sampai kapan. Dan ternyata jalan hidup saya di sini. Saya mempelajari itu, bahkan saya riset sendiri juga mengenai potret itu seperti apa. Jadi berpikiran baik, hasilnya akan baik, kedepannya akan baik. Di dalam fotografi modern sekarang, mainstreamnya orang harus melakukan hal seperti kayak template. Yes. Tapi buat saya itu belum tentu bagus. Halo sahabat Der Master, kembali lagi di Booster ngobrol santai bareng Der Master dan sudah pasti bareng RD Hand di sini. Seperti biasa di episode kali ini kita juga bakal kedatangan bintang tamu yang super spesial pakai telur 2. Nah, ini tuh apa ya? Bintang tamu yang kali ini tuh membuat aku sangat bangga sekali karena my idol. Waduh, jadi dulu waktu masih belum transmigrasi dari daerah ke kota, kayak dulu nanti deh siapa tahu aku dapat proyekan gitu, dipoto sama beliau ini karena ini merupakan salah satu fotografer kenamaan Indonesia. Bahkan sekarang tuh motoin Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia. Luar biasa. Ya udahlah. Pasti udah pada tahu kan sahabat Der Master siapa bintang tamu kali ini. Walaupun senior tapi tetap don't to earth. Langsung aja the one and only. Ada Om Darwis Triadi. Hai Om. Boleh minta tepuk tangan yang gemuruh. Luar biasa. Aduh, gimana ya sahabat Der Master ya, aku hari ini tuh agak deg-degan karena kenapa? Yang tadi aku bilang, Om Darwis ini adalah salah satu fotografer yang emang aku idolakan sejak aku usia remaja banget lah waktu itu ya. By the way, apa kabar Om Darwis? Baik deh. Ya. Sehatnya tetap ya kelihatan tetap fresh gitu ya, waduh. Nah, apa kabar Om? Udah baik terus? Tante Rena juga gimana Om? Ya baik, dia di Solo kan. Jadi memang kan rumah saya di Jakarta sama Solo. Jadi begitu aja, dia jaga rumah di Solo, kadang ke Jakarta, saya dari Jakarta kalau pas lagi bisa ke Solo. Jadi lebih jadi nyaman. LDR ya? LDR. Nah anak-anak gimana Om? Sehat juga Om? Sehat, anak-anak sehat. Oke, nah gimana nih Om? Kira-kira kalau dilihat ya, anak-anak Om Darwis ada nggak kira-kira memiliki keinginan untuk mengikuti jejak sang ayah nih? Kalau fotografi sih nggak ada ya. Oh nggak ada? Tapi di seninya yang ada. Oh, oke. Anak saya yang nomor 1 ya bantu saya, yang nomor 2 dia ngelukis ya senangnya. Yang nomor 3 karena dia lebih ke IT ya, tapi fotografi sih suka juga, cuman bukan jadi profesinya mungkin. Oke. Mungkin dia pikir lebih menyukai bidang IT ya. Oh mungkin karena kita IT, tinggal support aja. Karena dia pikir IT uangnya lebih gede kali Om. Belum tentu ya nggak sih? Karena memang zaman dulu semua artis Indonesia kayaknya kurang abdol jadi artis kalau nggak diputin sama Om Trade, benar nggak sih Om? Ya mungkin pada saatnya itu sih ya. Iya, tapi sekarang juga loh, aku juga siapa tahu ya abis ini kan bisa kita lobby ya kan Om, fotoin aku dong Om. Ya kan? Om, kira-kira nih Om, untuk saat ini Om tuh lagi ada project apa nih Om? Ya, sebetulnya project yang khusus gitu nggak ada, rutin ya, saya rutin kerja rutin ngajar. Tapi memang saya sedang juga mau mengerjakan, kebetulan penulis bukunya Pak Jokowi itu kan Albertine ya, dia mau buat buku lagi yang terakhir dulu pernah buat kan buku Pak Jokowi, sekarang mau buat. Nah itu yang saya dimintain untuk bantu fotografinya. Ya. Jadi ini seru proyek juga. yang emang lagi ongoing gitu Om ya? Ya, jadi itu yang menarik juga buat saya karena mengeksplor seseorang yang saya respect, saya idolakan kan menarik. Iya, se-Indonesia mengidolakan. Jadi juga Om juga kan memulai karir itu di tahun 1979. Ya, yang which is di mana itu mama papaku belum nikah juga. Oh gitu ya? Iya betul, belum nikah. Jadi kira-kira Om masih ingat ketahuan umurnya. Iya makanya aku tuh sebenarnya agak takut Om manggil Om, takutnya aku dibilang simpenan Om. Takutnya mau manggil bapak ya bukan anaknya ya kan. Jadi gimana gitu Om? Dari udah 1979 terus masih kira-kira masih ingat gak Om, pertama kali Om tuh apa sih yang ngebuat
candu. Waduh, bahasaku candu. Kreatif kreatif gue emang kayak gitu ya. Kayak candu untuk ngelanjutin melakukan foto dan juga menjadi seorang fotografer saat ini, Om. Ya karena dulu saya sempat habis keluar dari profesi pilot kan nganggur setahun ya. Oh, berarti Om tuh dari pilot, Om? Dulu pilot saya. Wow, itu kan yang sangat menjanjikan sekali. Tapi Iya, Om nggak tahu. beralih untuk memoto orang gitu, Om. Biasa kan waduh pesawat gitu. Iya sih mungkin saya nggak tahu yang menyebabkan saya keluar terus tiba-tiba lari ke fotografi. Jadi kayak kadang-kadang kan kita dalam hidup ini suka tiba-tiba ada sesuatu yang memberikan input ke kita ya. Kayak orang bilang firasat atau apa segala macam. Itu nggak tahu tiba-tiba terus kok fotografi. Nah dari situlah akhirnya saya terus coba saya seriusin dan disitulah saya berpikir bahwa kayaknya ini profesi hidup saya yang saya mau jalanin, saya mau tekunin. Saya harus betul-betul saya seriusin sampai kapan dan ternyata jalan hidup saya di sini. Waduh, jadi tuh Om menjalani sebagai pilot itu berapa lama, Om? 2 tahun sih. 2 tahun jadi pilot, abis itu tiba-tiba jadi Keluar foto. aja. Ngalir aja gitu, bener-bener Iya. kayak masuk Iya, di. karena license saya masih pegang dan Oh, tiba-tiba aja. Ya bukan tiba-tiba sih ada beberapa alasan lah. Oh, ya. oke. Sampai orang tua saya juga nggak setuju, tapi Iya gimana, saya kalau jadi orang tua Om ya nggak boleh lah. Ya kan istilahnya kan Iya, istilah untuk mengkomparnya aja kita apple to apple kan Om. Iya, Maksudnya kayak dari iya. seorang pilot ke fotografer. Dan sedangkan Om tuh belum punya basic kan saat itu atau emang udah ada? belum sama sekali belum. Oh jadi Om apakah waktu saat itu memfokuskan oke aku berhenti jadi pilot, aku beralih Nganggur dulu setahun nggak tahu mau kemana. Oh nggak, jadi belum dalam Belum waktu langsung. setelah jadi pilot 2 tahun berhenti langsung? Itu Iya, nggak ada kegiatan? nggak ada karena memang nggak tahu ada suatu alasan lah yang Oh, oke. kira-kira saya buat. Setahun saya bingung mau ngapain gitu, kuliah juga udah terlalu tua karena kalau saya kuliah start 26 tahun kan nggak mungkin. Oke. Mau lulus umur berapa kan, jadi akhirnya bingung. Nah itulah terus tiba-tiba fotografi. Nah disitulah akhirnya saya coba tekunin dengan ya jelas harus ada spirit, semangat dan akhirnya ternyata ini jadi jalan hidup saya sampai sekarang. Wow, tapi Om sempat kayak ada sekolahnya juga atau emang kayak kuliah foto gitu? Dulu saya kesulitan. Soalnya kan Pada saat itu saya bingung mau belajar di mana gitu loh. Akhirnya saya cari informasi, dapatlah informasi, ikut kursus saja. kursus Short aja. course Oke. lebih banyak di Eropa sih karena Wow, kursusnya aja di Eropa Om? kenapa? Kursusnya di Eropa? Karena di Indonesia nggak ada. Oh betul, saat itu ya Om, kan 79 soalnya itu ya. Nah disitulah sebetulnya akhirnya saya berpikir kalau nanti gue jadi tukang foto bener, saya pengen punya sekolah. Waduh. Dan sekarang terrealisasi, saya Oke. jalan. Puji Tuhan ya Om, ya, sekarang udah ada sekolah juga. Oh jadi Om dulu tuh cuma kursus-kursus aja? Iya kursus. Berapa lama tuh? Misalnya untuk proses Om untuk yakin, pokoknya- oh ini adalah passion aku gitu? Ya sebetulnya pada saat saya menjalanin saya udah berpikir bahwa ini adalah passion saya. Oh oke. Karena keseriusan saya, jadi setahun sekali itu saya selalu, karena memang saya mau belajar mengenai lebih ke teknis, jadi lebih ke daerah di negara Jerman ya. Jerman itu tempat pabrik kamera, pabrik lampu atau lighting ya, lighting system. Saya lebih banyak di sana gitu. Tapi juga kadang-kadang ikut ikut kursus-kursus lebih banyak memotret orang sih. Saya lebih ke fashion ke ya motret orang lah. Oh oke. People gitu loh. Jadi di Eropa sendiri itu berapa lama untuk kursus itu Om? Kadang-kadang menghabiskan waktu? setahun sekali, bisa 2 tahun sekali, ke sana sebulan, 2 bulan pulang lagi. Hanya untuk nge-charge saja lah istilahnya. Oke. Karena lebih banyak prakteknya ya kita jalanin. Di Indonesia berarti prakteknya Iya. untuk ambil ilmunya di luar sana. Iya. Waduh keren banget. Nah ngomong-ngomong kan Om misalkan di 79 itu berarti yang udah resmi lah ya di Indonesia. Nah itu ingat gak Om? Project besar pertama Om. Itu apa? Masih ingat gak Om? Saya sebetulnya waktu proyek pertama tuh Hotel Borobudur sama saya ingat. Oke, Nah, Hotel sekarang Borobudur. sekarang kayaknya masih Hotel Borobudur yang depan Ini lapangan Banteng. Lapangan Banteng ya betul. Itu saya pertama dulu motret itu. Yang berikutnya ya saya lebih karena saya coba masuk ke komersil ya. Saya banyak motret dulu itu yang ini saya Jarum.
Oke. Iklan jarum tuh. jarum Itu gitu. pertama kali pekerjaan saya komersil. Waduh. Dan yang buat image Jeep itu saya. Waduh. Dia pakai sampai sekarang itu. Tapi saya nggak minta royalti. Iya. Nggak apa-apa lah Om itu kan, tapi kan itu pengalaman yang luar biasa Om ya. Iya. Oh. Ya, jadi image itu yang saya buat. Jadi ya memang rokok kan kayak ya dengan segala hormat saya itu kayak meracuni kan. Jadi lebih saya image-nya lebih ke challenge. Jadi saya lariin ke lebih ke tantangan ya Jeep itulah. Berarti bukan dari hobi, tapi tiba-tiba menjadi hobi nih Om ya kan? Iya. Terus mendapat penghasilan juga. Iya. Sampai saat ini ya Om. Boleh nggak Om kasih tahu Dio dan juga sahabat dari Master gimana sih Om tipsnya untuk ngejaga konsistensi agar bisa berada di fase itu Om? Ya sebetulnya setiap profesi yang harus kita jalanin ya. Itu kan yang terpenting adalah bagaimana kita coba mendedikasikan. Karena kalau buat saya sebuah profesi itu, profesi apapun, itu kita harus abdikan, pengabdian. Kita abdikan, karena kita dikasih skill kan. Nah, dari pengabdian itulah akhirnya ada passion. Tapi passion itu udah standar. Saya masukkan ke jalan hidup saya, bahwa jalan hidup saya adalah fotografi. Jadi spiritnya saya masukkan. Jadi setiap saya bekerja ya kayak nggak kerja. Jadi buat saya kadang-kadang orang bilang, lu kerja nggak liburan? Ya gua kerja aja liburan kok. Oke. Saya sekalian. motret aja apa hari-hari, malah saya kadang-kadang senang motret yang tidak terkait dengan pekerjaan, tapi karena senang saya foto-foto, itulah menjadi hiburan saya, menjadi liburan. Orang kalau bilang healing ya saya healing, saya foto aja. Setiap hari kalau dapat kerjaan job moto kan Om ya. Iya. Tapi emang kan pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar kan Om? Ah iya sih. Tapi bagaimana sampai pekerjaan kita jadi hobi kan itu yang penting. Oh iya benar sih. Pekerjaan kita jadi Kadang-kadang hobi ya. iya apapun. Oh jadi dibalik aja ya. Kan kita selama ini kan adalah hobi yang dibayar. Pekerjaan yang enak adalah hobi yang dibayar. Tapi sekarang bagaimana caranya pekerjaan tersebut menjadi hobi kita? Betul. Nah makanya jangan cepet-cepet resign nih sahabat dari Master. Ini capek dikit healing, resign gitu. Jadikan pekerjaan tersebut ya kan sebagai hobi ya. Jangan nunggu hobi yang jadiin pekerjaan. Aduh, moto banget sih Om. Kita bikin jedak-jeduk nanti ya. Wow keren banget ya. Oke Om. Nah dan Om Darwis sendiri juga kan istilahnya tuh sering mengikuti kompetisi kan foto Om ya di luar negeri gitu dan ngedapetin penghargaan juga sampai akhirnya sekarang ditunjuk menjadi fotografer resmi dari Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Nah, itu gimana tuh Pak? Keren banget kan Om? Aku kayak wow. Sebetulnya itu semacam buat saya jadi berkah ya. Yes. Karena kan gini, kepresidenan itu kan sudah ada sistemnya. Jadi mereka selalu yang membuat itu foto officialnya dari istana. Oke. Tapi saya nggak tahu pada saat itu Pak Jokowi minta saya. Ya buat saya jadi berkah. Jadi karena dulu saya tuh nggak pernah punya keinginan atau siapa lah motret artis top segala macam gitu. Buat saya biasa aja sama. Tapi tiba-tiba begitu saya ngeliat fotonya Pak Jokowi, saya lihat gue pengen motret ini kan. Oke. Karena ada keinginan, ya saya ngeliat fotonya yang lama dulu kok kurang pas menurut saya. Ternyata terrealisasi 2019 saya diminta foto beliau. Ya buat saya itu menjadi sesuatu yang ya jadi keberkahan lah buat saya ya. Luar biasa ya Om ya. Sebagai fotografer saya berprofesi sekian puluh tahun, jadi buat saya ini adalah sesuatu yang buat saya udah top level lah karena saya tidak pernah punya target cita-cita juga yang muluk, enggak lah, saya jalankan sih segala sesuatu. Saya jalankan aja. Berarti ini bukan salah satu misalnya apakah ya kan kalau kayak Dio mungkin sama sahabat-sahabat dari masyarakat ada goals gitu. Apakah ini salah satu goals? Tapi tadi Om Darwis bilang sendiri nggak pernah dimasukin ke target untuk bisa sampai memoto seorang presiden gitu. Enggak. Cuman karena saya memang punya keinginan yang besar bahwa saya pengen motret Pak Jokowi ini. Karena kadang-kadang kan kita dari respect, dari respect kita. Kebetulan ya sosoknya ini juga
saya melihat sosok yang selama ini sulit saya lihat. Jadi keinginan itu memang besar. Jadi setelah terrealisasi ya buat saya ini sesuatu yang keberkahan karena kan ditunjuk ya. Iya, langsung yang dan nunjuknya, semuanya iya. dan semuanya sebetulnya dari Tuhan lah kalau menurut Betul. saya. Ditambah juga mungkin manifesting kali Om ya. Jadi kayak sambil kayak oke ya kan, walaupun itu bukan goalsnya tapi kan istilahnya itu sebuah berkah yang emang secara tiba-tiba Tuhan kasih ke buat Om Darwis, dan kesempatan itu kan nggak Ya, semua orang bisa dapetin Om ya. Iya juga. Wah itu luar biasa kali itu. Aduh, motoin presiden dan wakil presiden. Dan aku juga lihat di sosial media bukan hanya istilah itu, petinggi-petinggi negara juga Om fotoin semuanya. Oh iya sih. Ya. Mungkin Biasanya kalau musim pilkada atau musim setelah keperluan media sosial ya juga motret lah seperti itu. ya itulah dia mungkin ya dengan hasil jepretan Om Darwis yang emang menurut aku tuh berbeda, dan ini tuh kayak mungkin Masa? merupakan idealis Om Darwis yang dari dulu sampai sekarang kayak rasanya tuh tetap sama ya. Mungkin kan para bapak-bapak pejabat, Pak Presiden kan satu lah selera kayak klasik, kayak mahal gitu. Akhirnya lah, oke, gue pengen banget nih difoto sama Darwis gitu. Deh keren. Karena sebetulnya ya memang saya mengkhususkan diri ke portret ya. Jadi saya mempelajari itu, bahkan saya riset sendiri juga mengenai potret itu seperti apa. Jadi sebetulnya setiap portret itu ya selain semuanya harus menguasai teknis ya. Kalau teknis kan udah harus. Tapi selain itu potret itu kan menariknya bagaimana kita bisa berinteraksi, kita bisa munculkan karakter, kita bisa ngeluarin energi si objek yang kita foto. Itu hal yang menarik. Oke. Dan itulah sebetulnya sebuah portret ya memang harus ke sana. Karena kalau saya hanya ngikutin tren saja, akhirnya sebuah tren sekarang apalagi di era digital kan itu yang bekerja mesin. Ya, track masukin ke sistem jadinya pasti sama. Nah, saya nggak coba masuk ke sana, walaupun kalau saya harus mengerjakan ya bisa aja, sangat mudah kan, tinggal diklik jadi. Cuman yang saya masukkan adalah kebiasaan saya melakukan pekerjaan sebagai portrait fotografer itu, ya saya harus dengan tahapan yang betul-betul sesuai dengan konteks fotografi portrait secara esensi yang tepat. Oke. Nah itu yang saya coba ini. Selain teknis ya, kalau teknis kan karakter ya, jadi memang itu harus didevelop. Itulah mungkinnya salah satu daya jual juga dari Om Darwis kali ya. Seperti itu sahabat Dermaster. Nah selain menjadi seorang fotografer kan, pasti ada hal lain yang ingin Om Darwis sendiri capai gitu. Apakah semuanya udah semualah di wish list yang udah tercapai, atau memang masih ada lagi nih Om goals berikutnya? Kalau tadi saya dengerin sih ya Om Darwis kan istilah tidak pernah kayak mentargetkan ini itu, tapi ya siapa tahu gitu Om. Ada sesuatu yang ingin dicapai lagi selain jadi fotografer? Enggak, sebetulnya enggak. Karena prinsip dasar saya begini. Saya tidak pernah berpikir ke atas atau mercusuar, saya lebih ke samping. Bahkan segala sesuatu yang saya kerjakan, saya lebih senang bukan dalam bentuk fisik ya, tapi saya lebih ke horizontal ya. Horizontal kan merata. Jadi kalau ke atas misalnya contohnya, biasanya orang kesuksesan itu selalu pada umumnya standarnya begitu, selalu kelihatan dari fisik kan. Ya, apa kebendaan kan. Betul. Nah saya nggak tahu, dari dulu saya nggak berpikir ke sana. Bahkan saya buat sekolah aja, banyak yang orang berpikir buat institut dengan gedung yang tinggi, saya nggak mau. Saya lebih senang biasa saja kayak ini, cuman saya bisa merata. Lebih merata kan lebih buat saya lebih enak menurut saya sih ya. Kalau ke atas ya kita akan kelihatan menyendiri dan jauh, dan biasanya kalau orang udah di atas kan suka lupa diri ya. Betul. Waduh. Seperti itu kan. Ini banyak banget ya, misalnya kayak pesan-pesan yang disampaikan dari perbincangan ini. Bener, karena kalau kita ke atas pasti ya bener akan lupa turun gitu. Iya betul. Kan nggak tahu dia makin atas ketemu Tuhan cepet-cepet. Tapi nggak mau. Gitu. Iya nggak mau. Pengen di atas kan roda berputar kan Om ya. Tapi itu standar manusia hidup seperti itu. Tapi kan
kalau kita bisa bicara standar, bicara mainstream, kadang mainstream itu juga belum tentu tepat kalau kita melakukan. Ya. Contohnya misalnya satu yang sederhana aja, misalnya di dalam fotografi modern sekarang, mainstreamnya orang harus melakukan hal seperti kayak template. Yes. Tapi buat saya itu belum tentu bagus. Karena kalau buat saya fotografi itu harus punya ciri. Kalau semuanya sama, seragam, udah nggak menarik lagi. Ya. Tapi itulah sebuah modernisasi di dalam teknologi. Semuanya disamakan dan sekarang ya yang terjadi adalah gitu. Tapi kan kita bisa saja berpikir anti mainstream. Oke. Contohnya misalnya, sekarang mainstreamnya misalnya orang lagi seneng katakanlah dengan gaya rambut yang ya apa seperti Dio lah Iya misalnya. gitu kayak. Oke, kalau sekarang tuh mungkin kayak lebih ke kayak koma hair gitu Om, Betul. gitu. Tapi kan belum tentu cocok untuk saya. Betul. Betul. Zaman dulu kayak model kayak ada di era lama dulu model rambut perempuan yang Lady Di. Iya. Ya. Yang pendek. Dia ya betul. pendek ya. Kayak gaya-gaya Bob zaman dulu. Nah. Tapi orang ngikut itu semua. Tapi banyak yang nggak cocok. Iya. Iya kan? Oke. Iya kan? Betul Nah, sih Om. bahkan juga dari pakaian misalnya. Hmm. Saya kalau disuruh pakaian dengan gaya sekarang juga nggak cocok mungkin. Dari dulu sampai sekarang mungkin nggak cocok karena struktur badan saya, muka saya, bisa saja. Karena kalau dipaksakan kita pengen mainstreamnya gini, ya jadi lucu gitu. Iya. Oke bener sih, jadi makanya idealis Om tuh dari dulu tetap sama gitu ya. Jadi trend center, bukan ngikutin tren. Waduh keren. Luar biasa. Tapi emang bener sih Om, kalau menurut aku tuh kita harusnya kita yang jadi panutan gitu loh. Dibandingin kita ngikutin orang gitu kan. Ya mungkin ini emang eranya dimana perubahan, jadi semua orang tuh kayak hampir mirip ya. Mungkin jeleknya itu, kita kayak waduh ini A, B, C, D, E semua sama, tinggal pilih mana harga yang paling cocok. Bener gak Om? Bener kan Om ya? Kayak gitu ya? Oke, tapi ya nggak apa-apa dengan ciri khas Om Darwis sendiri kan emang udah punya pasarnya sendiri gitu Om. Ya kan? Seperti itu ya sahabat Dermatre. Padahal nggak dipasarin. Iya, kan sudah tersebar Om. Semua orang udah tahu ya kan? Siapa yang nggak tahu? Kalau yang nggak tahu berarti kurang Google dan kurang baca tuh sahabat Dermaster ya. Di awal tadi kita bercerita dan Om juga sudah sempat kasih tahu kayak punya keinginan setelah memutuskan untuk menjadi seorang fotografer, Isa udah pengen punya sekolah Om. Ya. Sekarang sudah terrealisasikan. Agak kepo dikit ya Om. Sistem belajarnya tuh gimana Om? Apakah sama ada kurikulumnya gitu, ada ujian-ujiannya iya. gitu? Jadi sebetulnya sekolah saya itu satu-satunya sekolah di dunia. Di dunia? Di dunia loh, di dunia. Yang mengajarkan secara profesional, tapi non formal. Oh itu gimana? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi belajar di tempat saya itu bukan dengan sistem kayak di universitas 3 tahun. Tapi begitu dia lulus dengan tiga tingkat ya, A, B, C, dia udah bisa kerja sebagai profesional fotografer. Kalau serius. Kalau serius. Kalau enggak ya untuk main-main ya nggak susah lah. Oke. Iya kan. Jadi saya juga nggak tahu ternyata saya dapat apa sih namanya ini muri itu loh. Oke. Nah, saya tanya sama Pak Jaya Suprana kan, Pak kok saya dapat? Dia riset di dunia. Ternyata satu-satunya sekolah fotografi ya. yang non formal itu nggak ada jenjang kurikulum seperti kayak di perguruan tinggi, tapi mengajarkan secara profesional. Wow. Setelah iya ya. Jadi aku pengen nih belajar sekarang lagi foto. Biasa di foto. Lo bukannya hobi di foto? Iya hobinya di foto. Ya udah lebih bagus, nggak usah motret. Betul. Nanti aku ngambil jatah semua orang fotografer. Kayak masih bagus aja. Oh nggak ada lighting aja suka backlight aku. Oh oke. Nah dan ternyata aku juga baru tahu nih Om. Bukan hanya lagu aja yang punya genre. Dangdut, koplo, R&B dan lain-lain. Iya. Ternyata foto juga ada genrenya. Sebetulnya gini, ya dengan segala hormat saya lagi, genre ini kan di era sekarang. Sebetulnya buat saya fotografi itu nggak ada genre. Motret apa aja buat saya sama. Tapi karena
sekarang itu begitu banyak macamnya. Jadi setiap orang pada akhirnya bikin genre. Saya genrenya street photography, saya human interest, saya landscape, saya makro, macam-macam lah. Oke. Nah, kalau buat saya kok nggak tepat, tapi ya sekarang terjadinya seperti itu. Oke. Padahal antara street photography dan human interest ya 11-12 lah hampir sama. Tapi yang paling penting adalah teknik fotografi secara konkret kita harus pahami. Padahal fotografi itu kan gampang. Sebuah visual yang di situ tergantung komposisi dan teknis. Udah itu aja yang kita lakukan. Kalau seorang profesional fotografer ngomongin kayak gitu Om ya. Kalau kayak kita kan yang orang awam pakai foto aja kan. Tolong dong ini nggak bener nih. Lighting dan lain-lain kan susah tuh Om. Itu Ya. kan memang harus punya basic gitu Om. Sebetulnya gini, fotografi kan sebuah visual ya. Kita ngeliat apa, kita cekrek jadi visual itu. Yang harus kita latih adalah mata kita. Oke. Karena semuanya kan komposisi. Makanya pada akhirnya fotografi itu selera, taste. Yes. Balik lagi. Apalagi kalau kita masuk ke fashion fotografi, ya taste lah. Ya, Taste-nya mau yang A, B, C gitu kan emang betul. banyak kan. Karena kalau taste kita juga kurang, akhirnya kita menempatkan angle, ya nggak bagus. Nah itulah kita latih mata. Selain itu ya kita harus punya ciri ya, karena kalau udah ciri karakter itu berbeda dengan yang lain. Karena buat saya itu lebih baik kita biasa saja tapi berbeda dengan yang lain, pasti dilihat. Iya. Tapi kalau kita bagus tapi ada 100 orang yang sama kita, gak dilihat, bingung kan? Iya. Ya tadi balik lagi, berapa harga yang paling murah? Nah kan kayak gitu, tapi bener kalau kita punya ciri khas dan itu berbeda, itu yang pasti dicari orang. Dan itu kita nggak punya saingan. Ya betul. Semua apapun lah, semua profesi, semua produk, kalau kita bisa menempatkan segala sesuatu yang punya ciri, udah nggak punya saingan. Jadi teman semua gitu. Saya nggak punya saingan. Karena memang yang satu-satunya the one and only Om dari sendiri yang punya gitu Ya, ciri khas tersebut. Iya mungkin larinya nggak ke sana juga, tapi yang paling penting saya berbeda dengan yang lain gitu loh. Karena kalau saya sama dengan yang lain, saya akan bekerja lebih keras lagi untuk menentukan, ya kalau kita bicara bisnis kan akhirnya pricing policy kan. Wah saya harga sebelah sana saya harus turunin. Jadi kayak aduh ini banting harga, ayo promo cashback. Nah, itu yang terjadi. Oh betul. Nah yang membedakan juga kan istilahnya untuk menjadi seorang fotografer itu juga bisa jenjang karir yang kita nggak tahu nih mau sampai kapan gitu Om. Melihat Om di usia sekarang masih produktif, masih kuat lah, misalnya kayak olahraga, masih banyak kerjaan gitu. Kira-kira apa nih rasanya Om? Mungkin bisa di-sharing buat sahabat dari Master. Ya karena tadi balik lagi, mungkin orang ngeliat oh fotografer gini kan sekarang tuh banyak yang kita kenal kan masih muda-muda Om. Misalnya kayak yang itu 30 lah kayak gitu. Sedangkan Om ini usia yang emang sudah super matang dan masuk dan super produktif gitu loh. Bagaimana? Ada tipsnya kah gitu? Ya begini, ada 3 hal yang harus, ya ini sebetulnya saya bicara bukan teori karena saya udah praktekkan. Jadi apa yang ceritakan sebetulnya satu pengalaman saya yang saya lakukan. Pada saat saya mau mau masuk ke fotografi sebagai fotografer, saya berpikir saya harus punya spirit, saya harus punya motivasi, dan saya harus punya mental yang kuat. Jadi ketiga hal itu yang saya jalanin. Karena spirit itu harus kita punya supaya pada saat kita menurun kayak pandemi kemarin, nggak ada kerjaan, ya kita harus punya spirit. Jangan terus mau berhenti jadi fotografer lah, bikin kafe aja nggak bener kan. Terus kita ikutin. Motivasi itu penting untuk supaya kita bisa terus punya motivasi setiap saat, setiap tahun ke depan terus. Mental itu berkaitan dengan sikap perilaku kita. Nah, di dalam mental itu kita harus belajar bahwa menjalankan fotografi itu kayak jalanin hidup. Contohnya gini, biasanya orang ya udah lagi di atas, sombongnya minta ampun. Udah jadi senior ngeliat yang junior, apa sih lo gitu. Takut. Dalam hidup juga gitu kan. Itu yang harus terus saya. Makanya saya lebih seneng ngobrol, berteman
sama teman-teman fotografer yang baru mulai. Kenapa? Saya bisa berkomunikasi sama dia dan saya bisa mendapatkan input feedback. Kecuali kalau saya ini sombong atau apa ya saya nggak bisa berkomunikasi sama yang junior. Nah itulah yang menarik. Jadi dengan kita mempersiapkan mental kita, kan kadang-kadang namanya hidup ya itu selalu ada rotasinya kan. Saat di atas ya kita mempersiapkan diri ke bawah. Begitu di bawah kita harus siap-siap menguatkan diri kita untuk naik ke atas. Roda kan. Betul. Profesi sama gitu. Kebanyakan kan gitu. Begitu pas lagi di atas, waduh. Yang saya dengar sih, wah sombongnya minta ampun. Tapi begitu pas ambruk ya langsung down. Bener-bener sedown-down ya. Betul, frustrasi lah apa kan nggak boleh. Nah, dengan kondisi kayak gitu, kita akhirnya akan terus bisa menikmatin. Apalagi kita masukkan ke jalan hidup kita. Ya jalan hidup kita ya harus kita sampai tua. Ya saya mulai umur 26. Sekarang umur saya 69, kan udah 43 tahun. Yeah. Tapi justru dengan spirit itu, saya tidak pernah berpikir bahwa saya sudah usia lanjut gitu. Buat saya usia ya normal lah, setiap tahun kan nambah. Gitu, ya, betul. Bertambah usia kan berkah jadinya. Betul, amin. Bukan dikurangin Iya. kan, nambah. Makin berkah, nambah lagi ya kan dikurangin. Betul. Oke, tapi kan misalnya Om kayak itu yang agak sulit sih, misalnya kayak menyimpan spirit yang sampai selama itu. Kadang kan kita ketika nggak semua orang yang mentalnya kuat kayak Om mungkin kan. Saya sambil cari spirit, mental dan keinginan di e-commerce nggak nemu Om. Dia bisa long lasting gitu kan. Itu gimana sih Om? Ada satu ya yang sebetulnya juga saya jalankan. Adalah rasa syukur. Setiap kita ngalamin segala sesuatu, ya namanya apalagi fotografer itu up and down. Saya setahun nggak kerja pernah. Oke. 2 tahun nggak kerja waktu pandemi pernah. Tapi spiritnya nggak bisa hilang. Cuma ada satu, rasa syukur aja. Ya, begitu kita ngalamin down, kita berpikir kita lebih beruntung dari orang yang lebih susah dari kita. Modalnya cuma itu aja. Karena kan apa? Sebenarnya sederhana aja. Kita dikasih hidup aja udah bisa nafas. Alhamdulillah ya. Menafas nggak bayar aja udah beruntung ya. Karena apa? Pada saat pandemi kemarin corona, kita mau bernafas aja beli tabung segini mahal sekali. Parah. Tabung Iya, O2 oksigen, kan. iya. Nah, gila nggak coba? Nah itulah dengan rasa syukur itu. Jadi Dan sebetulnya yang paling, ya ini mungkin dibilang terlalu ekstrim, tapi buat saya enggak. Pada saat kita senang, kita harus berpikir susah. Pada saat kita susah, kita harus berpikir akan senang lagi. apapun yang kita dapetin tuh semua ya kalau kita ngelihatnya cuman ke atas terus kan capek gitu kan. Nanti lama-lama kita jalannya kayang Om. Betul. Ya kan kalau terlalu tinggi ini jalannya nggak bagus, nggak kayak orang gitu ya. Jadi setiap hari dan setiap melakukan sesuatu tuh ya bersyukur lah karena apapun itu kan emang udah dilancarin dari yang di atas. Betul, gitu. betul sekali. Nah kalau ngelihat dari sosial media Om juga kan sekarang tuh selain mungkin Om punya apa spirit yang bagus lah ya, terus kayak punya tujuan hidup dan apa mental yang kuat. Aku ngelihat di sosial media Om juga, Om udah coba-coba untuk treatment nih Om, ya kan? Karena kalau aku lihat kan gini Om, kalau fotografer mungkin apa ya namanya, yang fotografer mah nggak perlu lah yang namanya kayak treatment ini itu, karena kan kita di balik layar, ya kan? Sedangkan kita nih yang sebagai modelnya, model kita. Kita banget kan ya. Nggak bisa kalau kayak model-model kan, oh aku yang harus menjaga, tapi Om juga ikutan gitu. Apa sih Om yang Om lakukan gitu, mencoba treatment apa gitu? Ya, saya memang mulai tertarik, memperhatikan lah dari segi ya umumnya biasanya kalau udah tua kan kulit makin ini. Iya. Ya saya treatment di Dermaster. Oke. Itu apa? Kalau boleh tahu Om, treatment apa? Kan Dermaster sangat banyak gitu kan. Mungkin kalau seusia Om nggak kayak Dio atau teman-teman Dio yang masih muda, kontur kanan kiri gitu kan. Kalau kayak mungkin ada namanya, saya lupa ini yang one package yang apa first class glow itu? Iya, first class glow. Oh yang itu, jadi semua yang hydra facial semuanya. Iya betul. Mengangkat sel kulit mati. Oh itu jadi sehingga menambah
Iya. penampilan Om Darius ini makin sini tuh kayak ya nggak kelihatan gitu Om, gitu loh. Makin seger gitu. Iya, sebetulnya saya nggak kayak gitu karena ternyata penting juga ya. Kan saya banyak sekali outdoor ya. Kulit saya bisa aja jadi Kusam gitu, bener Om. Karena kan mungkin di zaman-zaman dulu tuh Om, mungkin di zaman Om ini aku jadi kayak menggurui kali ya. Kan kayak kita tidak ada yang kayak skincare atau treatment-treatment yang seperti ini. Ternyata itu sangat dibutuhkan sekali sama kulit kita. Mungkin Om ya. dan terasa sih. Betul, Perubahan perubahannya. itu terasa. Saya jadi kadang-kadang kadang-kadang suka gua kok kusam banget sih gitu. Oh gitu. Jadi sekalian nama tante kali ya, kata "Pa," gitu kan. Biar papa makin mencreng kayak mama, papa ikut gitu kan. Oh jadi dari tante mungkin ngajakin. Dulu saya tidak berpikir bahwa Pak laki itu nggak perlu gitu loh. Oh iya. Oh ini kayak ini old man yang dari dulu tuh kayak emang pemikirannya laki-laki itu nggak perlu pakai skincare, nggak perlu pakai apa-apa gitu. Pakai sabun mandi aja Iya, udah bisa gitu. udah cukup. Ya, tapi saya lihat ternyata diperlukan juga. Iya dong Om. Biar tetap walaupun usia bertambah, ketampanan tetap stay di 30-an Om. Ya kan kulit makin kencang gitu. Ya biar karena kan melihat sesuatu, misalkan kalau penampilan kita makin istilahnya bersih, cakep lah. Makin pretty kan itu juga menambah kayak rasa percaya diri gitu. Confidence-nya nambah gitu. Iya benar itu betul. Jadi setelah treatment beberapa kali ya belum banyak kok 3 atau 4 kali saya lupa. Tapi hasilnya udah kelihatan Om ya? Kelihatan sih, kelihatan. Visualnya enak gitu ya? Iya, kadang-kadang terutama kalau pas lagi siang gitu udah selesai, begitu ngeliat kaca tuh lumayan juga. Wih, udah makin cakep nih. Visualnya udah oke. Nah ya kalau udah ngomongin visual nih Om ya, kalau kita balik lagi ke topik kita, misalnya udah ngeliat visual bagus. Aku juga sering banget lihat hasil foto di luar tuh kayak bagus-bagus banget Om. Itu apa sih misalnya kayak dilihat biar sebuah foto tuh terlihat bagus tuh dan hidup tuh apa sih? Ada tekniknya kah biar terlihat ini kayak simple tapi kayak wow nilainya tuh kayak sangat super spektakuler gitu Om. Sebetulnya ada 2 hal. Yang pertama adalah jelas cahaya ya, lampu ya. Lampu ini penting. Kalau ini lampunya nggak bagus, kita ke wajah juga nggak bagus. Yang kedua adalah bagaimana si objek itu atau orang itu bisa berinteraksi sama kita, jadi bisa ngeluarkan. Nah setelah itu semua terjadi, sebetulnya tinggal ngombinasiin aja. Karena kan motret orang tuh harus komunikasi. Iya betul sih. Sangat manusiawi ya pada saat orang mau difoto di depan kamera. Drop dalam arti kepercayaan dirinya kurang 20%. Dia ngerasa nggak bagus, ngerasa gemuk, ngerasa nggak bagus lah pun. Iya. Insecure gitu. But sis, tugas kita atau tugas seorang fotografer naikin dia. Normalin lagi ke sana. Ya, jadi oh kamu bagus kok gini-gini. Jadi anggap kejadian itu jangan seperti kayak dia ada kewajiban dia mesti motret. Tapi ajak dialog, ngobrol gini. Nah itulah yang menarik. Dan kebanyakan seperti itu tugas seorang fotografer harus begitu. Saya paling sering lah motret ibu-ibu, motret apa yang rasa. Saya selalu bilang. Nah sambil kita berinteraksi juga. Sebetulnya intinya sederhana sih. Kalau memotret orang itu kan mengalirkan energi positif kita ke dia. Sama halnya ya kembali lagi pada misalnya kita ngalamin sesuatu atau contohnya misalnya saya sudah misalnya ngerasa yakin kalau saya nggak ada masalah. Ya, terus tiba-tiba saya ke dokter kulit misalnya, ya ke dermaster. Terus diberikan satu input, kamu gini-gini. Terus saya ngeliat dari interaksi dokternya, oh iya juga ya. Dan dibuktikan kan. Pembuktian itu ya udah jelas. Harus yang konkret dengan pengalaman, dengan alat, dengan segala macam. Begitu saya ngeliat hasilnya, oh iya.
muncullah confidence lebih kalau kita sudah ini masuk. Sama prosesnya sama lah seperti itu. Nah, tapi nggak semua fotografer tuh kadang memberikan info yang bagus untuk kita sebagai model. Kadang ada loh fotografer tuh yang kayak jepret-jepret ada gitu. Kayak kadang tuh kita sebagai model pun kayak aku ada beberapa kali ketemu fotografer yang dia tuh kayak kurang apa ya, treat model tuh baik gitu. Iya. Itu kadang dia yang bikin kita jadi ngedrop gitu loh. Jadi ilmu komunikasi itu penting. Selain juga dia harus betul-betul punya wawasan sambil belajar lah. Belajarnya juga nggak perlu secara akademisi, otodidak aja. Saya belajar semua secara otodidak. Bahkan pada saat mulai saya berjalan sekian puluh tahun itu saya mulai belajar bagaimana kita berinteraksi dengan orang itu. Saya belajar bagaimana saya bisa berinteraksi secara tepat. Akhirnya ternyata saya mempelajari apa? Ilmu kejiwaan. Jadi human psychology ya. Sambil kita belajar, oh ini enaknya nyamannya gini, oh angle-nya ini bagus, berkomunikasi, oh dia nyaman. Akhirnya itu menjadi satu paket. Ya. Jadi emang ya itulah ya, jam terbang lah ya. Kan yang kita bilang ya mungkin senior di bidangnya Om Darwis ini sendiri gitu. Nah, menurut Om yang jam terbangnya udah emang nggak kehitung lagi, udah puluhan tahun gitu. Foto yang bagus versi Om Darwis yang kayak gimana sih Om? Versinya? Sebetulnya versi yang bagus saya, yang tahu cuman saya. Oke. Karena apa? Karena begitu foto itu muncul atau saya posting atau saya lihat, saya merasakan pada saat itu ada satu interaksi yang terjadi. Dan itu biasanya hidup, punya nyawa. Tapi bisa aja orang juga bisa ngeliat, wah gila ini orang, apa foto ini hidup. Tapi intinya sebetulnya yang paling tahu ya kita. Sama yang kita foto. Oke. Biasanya begitu. Agak sulit juga, berarti kan itu versi sendiri lah gitu, Ya, Om ya. Bisa kalau kita menurut kita hidup, ternyata menurut orang lain mati suri gitu kan? Nggak pernah. Gitu kan? Berarti emang, tapi ciri spesifik deh Om. Yang bagus menurut Om tuh yang kayak gimana sih? Yang bagus sebetulnya bahwa foto itu ada nyawanya, hidup. Oh hidup, yang penting hidup gitu, ada Iya, interaksi. kalau orang ya matanya hidup lah udah jelas. Oh, oke. Karena semua kan yang namanya apa mata itu kan mencerminkan segala sesuatu yang bisa punya roh kan. Iya kan. Makanya kalau motret orang itu kita bisa berinteraksi mata, dan kalau misalnya memberikan input yang positif, yang harus kita omongkan ya di mata kamu bagus atau apa gitu. Jangan kuping kamu bagus kan aneh. Iya kan? Iya kan? Dagunya bagus kan aneh, harusnya Betul, mata. betul. Kan? Mata. Jidat kamu bagus banget kayak lapangan terbang gitu ya. Jadi matanya Om ya. Oh jadi harus matanya yang dihidupkan kembali. Nah itu yang agak sulit sih emang untuk di foto. Aku juga sebagai, misalnya aku beberapa kali tuh kayak untuk membangkitkan jiwa di mata kita untuk saat difoto itu emang agak sulit. Itu apa sih Om? Ada tips nggak Om? Makanya kadang-kadang gini, begitu pas kita motret kan kita berinteraksi. Kita selalu bilang, oke, lihat sini, lihat ke sini. Sebetulnya saya cuma mengarahkan mata dia bisa berinteraksi. Nah disitulah sebetulnya pada saat dia ngelihat ke kamera, kita juga ngelihat ke orang yang kita foto. Kita perhatikan kelopak matanya, gerakan matanya. Sampai menurut kita, oke itu bagus. Ya udah kita tinggal klik. Oh tinggal foto gitu ya. Seperti itu. Oh oke, balik lagi ya. Jadi Dan semua tuh dari mata lah. Dari Begitu mata. ngeliat foto, wih gila hidup. Hidup sebetulnya mata, bukan kuping, bukan rambut, bukan apa. makanya kamu nggak usah capek-capek ngeblow sampai panjang sampai kayak gunung rambut ya kan. Kalau mata kamu sayu tidur ini kan jadi nggak hidup ya, jadi kayak lebih ngantuk fotonya. Oke, baik lagi ya. Jadi emang harus komunikasi yang baik antara si fotografer dan juga model. Nah, ini aku juga bikin kepo. Kalau di dunia jurnalis kan itu ada semacam kode etik. Ya, Apakah di dunia fotografer juga misalkan untuk mengambil sebuah gambar tuh ada kode Oh etik iya, sendiri? ya jelas. Sebetulnya gini, kalau ada kata kode etik, saya lebih kecenderungan karena ini ada di Indonesia, saya sebut tata krama. Tata krama. Itu penting. Kenapa penting? Karena banyak hal-hal yang harus kita jalankan agar supaya
antara kita dengan sekeliling kita atau orang itu menjadi nyaman. Nah, saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah melakukan satu perjanjian atau MOU setiap saya motret. Bahkan kalau motret di jalan Humanitas itu saya enggak. Tapi dengan cara saya, dengan tata krama saya, dengan istilahnya kode etik itu, bagaimana saya memotret dan yang saya foto itu nyaman. Contohnya misalnya kita di pasar, wah asik tuh. Begitu kita berpikir bahwa, oh ini kayaknya foto ini bisa bagus dan saya bisa upload di Instagram misalnya. Iya. Saya deketin orang itu, saya kasih uang aja udah. Tapi kalau yang kita foto turunnya pakai Ferrari ya jangan, Oh iya marah betul, dia. marah dia. Iya. Dan itu nggak usah difoto menurut saya kan. Dan nggak terlalu menarik, justru yang menarik kan yang masalah kehidupan yang natural. Jangan dibuat-buat gitu ya. Persis. Kita coba kasih. Oh, oke. Atau juga misalnya dengan model. Lebih baik kita punya satu etika yang baik lah. Saya nggak pernah dari dulu, makanya kadang-kadang sering ditanya, kita perlu nggak sih kalau motret model gitu, terus kita pakai MOU? Rasanya nggak perlu gitu, karena belum jelas. Tapi kalau kita punya niat baik segala macam, katakanlah suatu saat itu foto bisa digunakan untuk komersil, kan kita bisa kontak modelnya juga. Betul. Saya ini foto dipakai komersil gimana kira-kira, kan jadi baik. Karena untuk Indonesia, kalau kita bicara MOU, akhirnya kita bicara mengenai legalitas, itu malah ribet. Betul. Malah ribet. Apalagi udah urusan hukum, Aduh. dari kambing jadi ke sapi kita Betul, itu yang nggak boleh. Jadi buat saya selalu bilang, etika tuh penting, karena etika adalah tata krama. Contohnya lah, kita motret di Borobudur, lagi acara Waisak kan berarti banyak biksu-biksu yang lagi berdua. Kita pengen ngambil angle yang bagus, naik ke stupa ngambil kan nggak sopan. Oh iya betul. Cari angle yang bagus, yang kira-kira nggak mengganggu. Tidak mengganggu. Atau lagi upacara sakral pernikahan, tiba-tiba karena angle di sini dia loncat orang di sana. Itu etika. Wah itu memang nggak punya manner ya. Itu etika. Iya nggak punya manner. Kita harus belajar. Okay. Makanya saya selalu bilang, Anda beruntung menjadi orang Indonesia, fotografer Indonesia yang punya budaya tinggi. Belajarlah ke sana. Karena kalau Anda belajar dari sejak dini, kemana-mana selamat aja. Karena saya melakukan. Saya tuh dari Sabang ke Merauke, mau motret apa aja rasanya aman-aman saja. Kadang-kadang malah, Pak, malah dibantu di apa. Karena apa? Dari sini sama sini kita. Betul. Semua arahnya tuh kalau kita berpikiran baik, hasilnya akan baik, kedepannya akan baik. Akan baik. Oke. Sesimpel itu. Simple menurut Om Darwis ya, tapi kan belum tentu kalau orang yang nggak punya manner ya kan, bodo amat kan. Nggak bikin simple jadi bikin rumit kalau harus kayak gini. Tapi benar sih ya, kita harus punya etika dimanapun kita lagi bekerja lah sebenarnya. Itu memang paling penting ya, karena manner itu apa ya, kayak menunjukkan siapalah kita orang. Betul. Karena manner kan nggak bisa dibeli juga, itu memang dari habit lingkungan juga sih Om ya. Iya. Nah, untuk Om yang sekarang udah di posisi kayak sekarang ini Om, apa sih yang Om posisi rasain? apa itu? Posisi yang menurut aku tuh kayak, ya baiklah, ya kita tidak bisa menutup mata ya sahabat dari Mas Arya untuk sekelas Om Darwis yang emang mempunyai karir yang sangat bagus ya, dimulai dari tahun 1979 sampai saat ini. Walaupun digempur sama fotografer muda dengan hasil yang dar-der-dor, tapi semua sama sih Om gitu ya. Tapi Om beda sendiri. Apa tuh Om yang Om merasain saat ini? Sebetulnya sekali lagi ya, karena saya ini kan saya jadikan profesi saya jalan hidup ya. Jadi makin saya bisa bertahan sampai sekarang, yang saya lakukan adalah introspeksi diri saya. Apakah saya sudah jalan benar? Apakah perilaku saya benar? Apakah saya berinteraksi dengan lingkungan kondisi saya ini sudah benar? Karena kalau saya merasakan, oh ini kok kurang-kurang benar, saya akan terus benarkan. Agar supaya apa? Agar supaya saya bisa menjalani ke depannya lagi ini lebih nyaman, itu saja. Karena saya orang Jawa ya, ada istilah gini, ojo ngrumongsoni itu apa? Jangan pernah merasa.
Jangan pernah sok merasa gitu loh. Oke. Tapi kita harus bisa merasakan. Oke. Kalau kita sok merasa, ya kita sok merasa bagus, sok merasa ini, sok merasa Si paling senior. lah ya. Iya, makanya saya paling senang, paling kadang-kadang suka risih. Senior atau udah maestro, aduh janganlah saya bilang. Saya ini cuma duluan aja. Bahwasanya ke depan sekarang ini misalnya orang apresiasi ke saya, ya saya terima kasih. Tapi bagaimana saya ngeliat ke depan, saya masih bisa mempertahankan seperti ini. Itu kan yang paling penting. Dan itulah yang disebut introspeksi. Makanya buat saya hidup itu profesi fotografer itu seperti kayak hidup. Bukan ngeliat belakang, bukan sekarang, tapi ke depan. Oke. Bukan masa lalu, bukan masa gini. Kenapa? Kalau masa lalu saya bisa cerita, bluffing kan. Dulu gua menang iki, dulu gua ini, dulu. Sekarang gua lagi bikin ini, ada proyek ini, ngomongin diri sendiri kan. Tapi kalau kita ngomongin masa depan, kita nggak bisa sombong. Nanti gua ya belum. Gua bakal dapat proyek gede Ah, ternyata iya nggak kan? jadi. Ah, itu kan. Jadi nggak pernah bisa sombong kan. Ya. Mau sombong aja udah malu dulu, masa depan udah. Jadi udah mikir ke depan aja. Oke, wow. Ketampar lagi ya kan. Kalau kadang aduh mau nabung pengen kaya meninggal. Jadi emang betul. Ya kan kayak gitu. Misalnya orang mau sombong tuh kadang orang nggak berpikir, tapi benar sih Om, kita kan kalau ya istilah tuh merasa tuh emang nggak baik gitu ya. Misalnya kayak merasa paling apa. Iya. Ya merasakan yang paling benar. Waduh aku. Tapi bisa merasakan lebih bagus. Dan itu bisa dilatih karena kan manusia tuh dikasih indera rasa itu paling tinggi levelnya. Cuman kita lupa. Ya walaupun tetap aja manusia pasti ada salahnya lah. Namanya Iya juga kan kita manusia. bukan nabi yang bisa sempurna kalau kata Rosa Betul. kan. Kita bukan nabi yang bisa. Jadi emang pasti akan ada salah terus. Tapi istilah kalau introspeksi ya banyak-banyaklah berkaca pada diri sendiri sebelum kita judge orang ini itu. Iya, Nah Om, di zaman sekarang kan juga kan banyak nih Om, orang-orang yang bikin konten nih Om gitu kan. Terus akhirnya kayak tertarik untuk menjadi seorang fotografer dan juga videografer. Nah Om Darwis sendiri kayak punya pesan-pesan gak nih buat para pemula nih? Ya sebetulnya sekarang ini, di era sekarang ini orang lebih mudah dapat dikenal dibanding dulu. Iya, Karena ada medsos ya. Iya, sosial media. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan profesi ini dan kita bisa posting, kita bisa explore, kita bisa expose segala sesuatu kegiatan kita dengan sebuah konsistensi. Dan kalau bisa cari sesuatu yang berbeda, apapun lah berbeda. Karena kalau kita melakukan hal yang sama, ya udah banyak yang sama. Ambil yang lain, banyak lah. Sekarang saya rasa generasi muda sekarang lebih kreatif sih menurut saya. Cuman kadang-kadang untuk melakukan kreativitas ke sana, kadang-kadang udah ini kok keren, ini lebih laku ke sini. Oh iya, Karena sesuatu yang baru itu belum tentu langsung bisa diterima. Tapi dalam jangka panjang dia pasti akan masuk. Oke, jadi sabar jadinya. Anti mainstream itu lebih bagusnya yang anti mainstream dibanding mainstream. Betul. Makanya tadi Om bilang kita harus ngeliat ke depan gitu, jangan yang sekarang gitu betul, ya. Betul. Ngebuat tren sendiri aja gitu kalau Om ya. Iya, betul. Sama konsistensi nggak sih Om, kayak harus konsisten niat, harus, ya, konsisten harus. Itu. Itulah sebuah komitmen saya bilang. Profesi apapun ya. Oke, semua profesi kita harus niat ya. Iya, benar. Jangan kayak makan sambel. Oh, aku pengen jadi fotografer. 5 tahun gak jadi kamera dijual. Karena capek tidak menghasilkan. Karena emang harus jiwa juga gak sih Om ya? Iya. Ya kalau masih muda sih drive-nya tinggi, fighting spirit nggak apa-apa lah. Tapi intinya nanti kalau udah jalan kita harus betul-betul punya komitmen, kita punya spirit yang bagus dan paling penting adalah konsistensi. Betul. Kita harus terus ke sana. Harus konsisten dalam satu bidang tersebut yang udah ditekuni Om ya. Betul. Nah, jadi untuk sahabat Dermaster mungkin yang lagi merintis ataupun yang baru mulai menekuni hobinya, yang penting harus dengan niat yang teguh pendirian ya. Jadi nggak boleh nggak konsisten ya. Jadi kita harus mulai dari nol juga nggak masalah gitu. Udah ya kita lihat contohnya. Ya, walaupun beliau tidak mau dibilang maestro, tapi memang beliau seorang maestro ya di bidang fotografer. Jadi sahabat Dermaster yang mau kepo ini tentang hasil karya Mas Darwis ya, bisa langsung cek ke Instagramnya langsung. Atau mau sekolahnya pun nanti kita bakal tulis ya di description kita, sekolahnya
Mas Darwis itu di mana gitu, yang pasti sudah dekat tempat saya seperti itu. Tapi Om Darwis terima kasih atas Sama-sama. waktunya udah Iya. mau sharing-sharing ya di Booster dengan santai. Aku banyak banget dapat wejangan-wejangan ya dari Om Darwis sendiri. Bapak ke anak kalau Iya, gitu. betul. Ya saya mau bilang, aku mau nanya Om mau ngangkat anak kah? Takutnya udah gak mau, yaudah capek ngangkat lagi. Jadi kan sebagai istilahnya itu panutan lah Om. Kayak aku mengidolakan Om dari aku yang masih di daerah sampai ke Jakarta, sampai aku bisa menginterview, mendapatkan ilmu langsung gitu walaupun dengan Asik. singkat gitu. Terima kasih Om atas waktunya. Dan kira-kira siapa lagi nih sahabat Dermaster yang bakal kita undang untuk datang ke Booster ya? Ayo komen-komen kira-kira. Aduh aku pengen next episode pengen A, B, C, langsung aja komen. Dan jangan lupa ini hukumnya wajib ya. Jadi harus like, share, subscribe YouTube channel kita Dermaster Clinic Indonesia. Kalau kayak gitu aku Erdiohan dan juga Om Darwis Reddy. Makasih. Pamit sampai Iya. ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.